Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Masih tetap bersama saya tentunya dalam pembahasan contoh soal AKM, di mana kita sudah sampai pada level 3 materi numerasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, di mana kita sudah sampai pada materi aljabar dengan submateri relasi dan fungsi dengan kompetensi menentukan suku Kn pada suatu pola bilangan sederhana, di mana disajikan contoh satu soal saja. Contoh soal nomor 1, bentuk uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar ya, ada gambar kancing baju, ini ada 2, ini ada 4, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku ke-12 pada pola bilangan di atas adalah titik-titik. Pembahasan. Pola yang terbentuk sesuai gambar adalah 2, yang ini 2, 4, yang ini 4, 6, yang ini 6, 8, yang ini 8. Bisa disebut pola bilangan genap dengan rumus UN sama dengan 2N atau 2 kali N. Contoh, suku ke-1. Jadi N itu suku keberapa? Jika suku ke-1 maka U1, N-nya 1 ya, sama dengan 2N. Karena N-nya 1 berarti kita ganti dengan dalam kurung 1. 2 kali 1, 2. Suku kedua berarti U2 sama dengan 2, N nya kita ganti 2, 2 kali 2, 4. Suku ketiga berarti U3 sama dengan 2 dalam kurung 3. Ini 3 nya mengganti N ya, karena suku ketiga berarti N nya 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Suku keempat berarti N nya 4. U4 sama dengan 2, N nya 4 ya, 2 kali 4, 8. Kemudian kita cocokkan dengan hasil pola di atas ya. Suku ke-1 yaitu 2, benar 2 ya. Suku kedua yaitu 4, benar 4. Suku ketiga yaitu 6, benar 6. Suku keempat yaitu 8, benar 8. Berarti untuk mencari suku yang ke-12 kita bisa menggunakan rumus ini ya. Maka suku ke-12 yaitu U12 sama dengan 2 dalam kurung 12. 12 ini mengganti N ya, kan 2N. 2 kali 12 sama dengan 24. Sehingga jawaban dari pertanyaan suku ke-12 pada pola bilangan di atas adalah 24. Berikutnya kita akan membahas submateri rasio dan proporsi dengan kompetensi menggunakan rasio atau skala untuk menentukan nilai atau bilangan yang tidak diketahui, di mana disajikan satu soal. Contoh soal nomor 1, bentuk pilihan ganda. Perhatikan peta berikut. Ini ada gambar peta. Diketahui skala peta di atas adalah 1 banding 1.250.000. Jika jarak antara kota Gresik dan kota Malang pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Skala sama dengan 1 banding 1.250.000. Jarak pada peta sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Untuk menghitung jarak sebenarnya, yaitu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta tadi 8 cm. Skalanya 1 banding 1.250.000. Maka kita tulis 8 cm ya dibagi skalanya. Ini bentuk pembagian, maka kita rubah bentuk menjadi pecahan, sehingga tinggal kita rubah menjadi 1/1.250.000. Kemudian ini kita kerjakan. Dalam mengerjakan pembagian pecahan itu caranya adalah yang depan ini kita tulis lagi sehingga sama dengan 8 cm. Pembagiannya ini dirubah menjadi perkalian. Kemudian pecahannya dirubah menjadi kebalikannya sehingga menjadi 1.250.000 per 1. Jadi ini kebalikannya saja ya. Sekarang kita perhatikan 1.250.000 ini jika dibagi 1 maka hasilnya tetap ya 1.250.000. Kemudian
kita kalikan 8 cm kali 1.250.000 sama dengan 10 juta cm. Kemudian 10 juta cm ini kita rubah satuannya menjadi km karena di pilihan jawabannya ini adalah km. 10 juta cm ini sama dengan 100 km. Keterangan 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Nah, jadi perhatikan di sini, ini untuk 1 km ini sama dengan 100.000 cm, di mana nolnya ada 5. Jadi, cara mudahnya ketika merubah cm ke kilometer, kita menghilangkan 5 nol. Sehingga kita hilangkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dari sini ke belakang, ini dihilangkan sehingga menjadi 100 ya. Oleh karena itu, dari pilihan jawaban ini yang sesuai adalah C. Berikutnya kita akan masuk pada materi data dan ketidakpastian dengan submateri data dan representasinya, di mana kompetensinya adalah membaca atau memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran, termasuk pula cara pengumpulan data dan cara penyajiannya. Disajikan sebanyak 3 soal. Contoh soal nomor 1 bentuk pilihan ganda. Data pekerjaan penduduk di suatu wilayah adalah sebagai berikut. Pedagang 200 orang, PNS 20 orang, pegawai swasta 80 orang, dan wira swasta 100 orang. Diagram lingkaran yang tepat untuk data tersebut adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan, kita identifikasi dulu ya. Pedagang 200, PNS 20, pegawai swasta 80, wira swasta 100, sehingga totalnya semuanya adalah total penduduk yaitu 400. Sekarang dalam membuat diagram lingkaran ada 2 ya, ada yang menggunakan sudut, ada yang menggunakan persentase. Nah, karena di pilihan jawaban ini menggunakan persentase, maka pengerjaannya menggunakan persentase. Menentukan persentase dari masing-masing pekerjaan. Kita mulai dari pedagang ya. Pedagang banyaknya 200, totalnya yaitu 400. Jadi 200 per 400 dikali 100%. Kemudian sama dengan 200 ini kali 100%, tinggal nambah 0 ya. Jadi 0 2-nya ini tinggal ditambahkan ke sini sehingga menjadi 20.000% per 400. Kemudian ini dibagi ya, 20.000% dibagi 400. Caranya adalah ini, perhatikan 0 yang ada di penyebut ada 2, maka caranya adalah kita sama-sama menghilangkan 2 0 ya. 1, 2, berarti 1, 2, sehingga menjadi 200 per 4. 200 kalau dibagi 4 sama dengan 50, sehingga 50%. Sebenarnya cara cepatnya adalah kita bisa ngerjakan dari sini langsung ke sini. Caranya adalah perhatikan penyebutnya ini 400, kemudian pengalinya ini 100. Kita sama-sama hilangkan nolnya ya, karena ini sama-sama 2 0 ya. Ini nolnya 2, ini nolnya 2, berarti sama-sama kita hilangkan sehingga ini 4, ini 1. Sehingga 200 kali 1, 200 dibagi 4 berarti 50. Kayak gitu ya. Berikutnya kita hitung persentase dari pekerjaan PNS. PNS tadi 20 ya, totalnya 400 kali 100%. Kita kerjakan seperti cara yang sebelumnya dulu ya, berarti 20 kali 100%, tinggal nambahin 0 ya, berarti menjadi 20.000% per 400. Nah, ini tinggal kita hilangkan 0 ya, 2 ya, karena yang bawah 2, maka ini hilangkan 2 juga, sehingga tinggal 20 per 4. 20 per 4 ini sama dengan 20 dibagi 4, sama dengan 5%. Cara cepatnya adalah seperti tadi ya. Ini nolnya 2 kita hilangkan, ini juga nolnya 2 kita hilangkan, sehingga di sini tinggal 4, di sini tinggal 1, sehingga 20 dikali 1, 20 dibagi 4, 5, sehingga 5%. Cara cepatnya adalah kita mulai dari sini ya. Ini penyebutnya nolnya 2, ini pengalinya juga nolnya 2. Ini sama-sama kita hilangkan, ini kita hilangkan, tinggal 1. Di sini kita hilangkan nolnya 2, berarti tinggal 4. Sehingga 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 kali 1% berarti 5%. Berikutnya kita hitung untuk pekerjaan pegawai swasta. Banyaknya adalah 80 ya, per 400 totalnya dikali 100%. Kita kerjakan dengan cara sebelumnya ya, 80 kali 100%, tinggal nambah 0 ya, berarti 8000% dibagi 400.
Ini sama-sama menghilangkan 02. Ini 12, 12 berarti tinggal 80/4. 80 dibagi 4 sama dengan 20%. Nah, cara cepatnya, perhatikan di sini penjemputnya nolnya 2, di sini pengalinya nolnya 2. Berarti kita hilangkan ya. Di sini tinggal 1, di sini tinggal 4. 80 dibagi 4 sama dengan berapa? 20. 20 kali 1% berarti 20%. Berikutnya kita cari persentase dari pekerjaan wira swasta. Wira swasta tadi di sini 100, maka 100/400. Yang ini 400, totalnya diambil dari sini. Kemudian kita kerjakan dengan cara biasa, 100 kali 100 tinggal nambahin 0 ya, berarti menjadi 10.000% per 400. Nah, ini sama-sama menghilangkan 2 0, berarti 12, 12 berarti tinggal 100/4. 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Kalau menggunakan cara cepat, berarti tinggal kita lihat penjemputnya nolnya 2, pengalinya nolnya 2, berarti sama-sama kita hilangkan 0, 2. Berarti di sini tinggal 1, di sini tinggal 4. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 1% sama dengan 25%. Dari pengerjaan ini, kita cek mana diagram yang sesuai. Kita cek mulai dari pilihan jawaban A. Pedagang 50%, betul ya. Pegawai swasta 20%, betul. PNS 5%, betul. Wira swasta juga 25%. Gambarnya pun betul ya. Ini ada lingkaran, karena pedagang 50% maka bagiannya setengah lingkaran. Gitu ya. Karena wira swasta ini 25% berartinya 1/4. Kalau 100 dibagi 4 kan 25, berarti bagiannya adalah 1/4 lingkaran. Jadi benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Tetapi tidak ada salahnya kita cek untuk pilihan jawaban selanjutnya. Pedagang 50%, betul. Wira swasta 20%, ternyata salah ya. Di sini 25%. Berarti yang B jelas salah. Kita cek pilihan jawaban C. Di sini wira swasta 25%, betul ya nilainya. Kemudian pedagang 50%, betul ya. PNS 5%, betul ya. Pegawai swasta 20%, betul ya. Nah, ini memang nilainya betul, tetapi gambarnya yang salah. Perhatikan, di sini wira swasta hanya 25%, tetapi gambarnya yaitu setengah lingkaran, artinya 50%. Berarti antara nilai di sini dengan gambarnya tidak sesuai, maka pilihan jawaban C ini juga salah. Kita cek pilihan jawaban D. Pilihan jawaban D, kita cek nilainya dulu ya. Pegawai swasta 20%, oke. Pedagang 50%, oke. PNS 5%, oke. Wira swasta 25%. Nilainya juga benar, tetapi gambarnya salah. Ini pegawai swasta hanya 20%, tetapi gambarnya setengah lingkaran. Artinya kalau setengah lingkaran berarti 50%. Sedangkan yang 50% bagiannya hanya segini. Jadi antara nilai dan gambarnya tidak sesuai, sehingga pilihan jawaban D ini salah. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban A. Contoh nomor 2, bentuk pilihan ganda. Diagram lingkaran berikut adalah data hasil panen desa Mentari. Ini diagramnya ya. Jika jumlah seluruh panen adalah 500 kuintal, berapa kuintal panen jagung? Pembahasan. Setelah diperhatikan, bagian jagung adalah 1/4 atau 1/4 atau 25%. Perhatikan di sini ya. Jagung ini kalau lingkarannya dibagi 4, ini 1, 2, 3, 4. Bagian jagung adalah 1/4. Jadi 100% kalau dibagi 4 yaitu 25. Berarti jagung benar yaitu 25% berdasarkan gambar ini ya. Sekarang kita hitung berapa panen jagungnya. Panen jagung sama dengan 25% kali 500 kuintal. 25% itu sama dengan 25/100 kali 500 kuintal. Jadi mengubah dari persentase ke bentuk pecahan biasa. Sekarang kita kerjakan. 25 kali 500, caranya adalah 25 kali 5 yaitu 125. Nolnya kita tulis lagi per 100. Perhatikan nolnya yang di bawah ini 1, 2, yang atas 1, 2, sehingga kita sama-sama menghilangkan 2 nol ya. Yang ini tinggal 1, yang ini tinggal 125. 125 dibagi 1 sama dengan 125 kuintal. Atau cara cepatnya adalah bisa dimulai dari sini ya. Perhatikan penjemputnya 100, pengalinya 500. Ini nolnya 2, kita hilangkan. Ini nolnya 2 juga kita hilangkan, sehingga ini tinggal 5, ini tinggal 1. 25 dibagi 1, 25. 25 kali 5 sama dengan 125 kuintal. Sehingga dari pilihan jawaban ini yang sesuai adalah B.
Contoh soal nomor 3 bentuk pilihan ganda. Diagram lingkaran berikut adalah data kegemaran olahraga siswa kelas 6. Ini diagramnya. Berapa persenkah siswa yang gemar bulu tangkis? Pembahasan. Setelah diperhatikan, sepak bola sama dengan 50%. Kenapa kok 50%? Karena dari gambar ini ternyata sepak bola memiliki gambar setengah lingkaran, sehingga sama dengan 50%. Berikutnya futsal. Futsal ini adalah 25%. Kenapa kok 25%? Karena seperempat dari lingkaran. Jadi kalau lingkaran ini dibagi 4, ternyata bagian futsal itu seperempat dari lingkaran. Karena lingkaran ini menggunakan persen, artinya 100 bagi 4 yaitu 25. Sehingga benar ya, futsal itu 25%. Kemudian volley. Volley 8% diambil dari sini ya. Nah, sekarang bulu tangkis. Bulu tangkis itu berapa? Bulu tangkis sama dengan sisanya. Karena bulu tangkis itu sisanya, berarti 100% dari lingkaran ini dikurangi sepak bola, futsal, dan volley. Sehingga sama dengan 100% total lingkaran dikurangi sepak bola 50%, futsal 25%, volley 8%. Maka nanti ketemu sisanya punya bulu tangkis. 100% dikurangi 50%, dikurangi 25%, dikurangi 8% sama dengan 17%. Nah, dari pengertian ini berarti pilihan jawaban yang sesuai adalah C. Demikian yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.